Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devada Sefiela Lutfi dan saya di sini akan menjelaskan mengenai lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas masuk ke dalam lembaga penyiaran berbadan hukum Indonesia karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang berbunyi, lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga yang mengadakan kampanye di aspek pelayanan siaran yang berpotong Badan Hukum Indonesia. Nah, lalu lembaga penyiaran komunitas juga bersifat independen. Maksudnya, lembaga penyiaran komunitas ini tidak bergantung kepada pemerintah maupun pihak asing lainnya. Lalu, lembaga penyiaran komunitas juga tidak bersifat komersial, yang maksudnya adalah lembaga penyiaran komunitas ini tidak boleh menayangkan iklan pada setiap siarannya, kecuali iklan layanan masyarakat. Nah, selanjutnya lembaga penyiaran komunitas juga mempunyai luas jangkauan wilayah yang sangat terbatas. Nah, luas jangkauan wilayah lembaga penyiaran komunitas ini hanya sejauh 2,5 km saja. Lalu, lembaga penyiaran komunitas ini melayani kepentingan komunitasnya, yang dimana isi siarannya itu mengacu pada aktivitas komunitasnya. Selanjutnya, sumber dana LPK atau lembaga penyiaran komunitas. Nah, yang pertama, sumber dana dari lembaga penyiaran komunitas ini berasal dari dana sukarela anggota komunitasnya, di mana dana sukarela tersebut diperoleh dari kontribusi komunitas dan dibentuk menjadi milik komunitas tersebut. Lalu, sumber dana lembaga penyiaran komunitas juga dapat diperoleh dari sumbangan pihak lain. Nah, tentu saja sumbangan dari pihak lain ini harus sah dan tidak mengikat lembaga penyiaran komunitas tersebut. Lalu, sumber dana LPK ini juga dapat diperoleh dari sponsor, tetapi sponsor yang dimaksud ini bukan dari penyiaran iklan. Nah, selanjutnya ada tujuan lembaga penyiaran komunitas. Yang pertama, mendidik dan memajukan masyarakat. Nah, maksudnya itu dengan adanya siaran dari lembaga penyiaran ini, komunitas ini diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dengan menampilkan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa serta identitas dari wilayah tersebut. Lalu, lembaga penyiaran masyarakat juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Nah, dengan cara menyiarkan program acara yang bisa menggali potensi-potensi anggota komunitasnya, mendorong kerjasama antar anggota komunitasnya, serta meningkatkan kemampuan diri, kepercayaan diri, serta membantu mengenali masalah dan memecahkan masalah secara bersama anggota komunitas. Nah, lalu selanjutnya, tujuan dari lembaga penyiaran komunitas juga memelihara dan mengembangkan serta memberdayakan norma-norma dan aturan budaya di komunitas tersebut. Lalu selanjutnya, tujuan dari lembaga penyiaran komunitas yaitu melaksanakan komitmen yang tinggi terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta pendekatan-pendekatan berbasis lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Selanjutnya ada karakteristik LPK. Yang pertama, tidak mencari laba atau keuntungan atau
merupakan bagian yang mencari keuntungan semata, karena sifat dari lembaga penyiaran komunitas ini adalah independen, yaitu berdiri sendiri. Lalu selanjutnya, lembaga penyiaran komunitas memiliki halayak yang jelas, yaitu warga atau komunitas yang berdiam di suatu wilayah. Nah, kenapa sih harus berdiam di suatu wilayah tertentu? Nah, karena cakupan dari siaran lembaga penyiaran komunitas ini terbatas. Seperti yang saya bilang di awal, cakupan dari penyiaran komunitas ini hanya 2,5 km saja. Selanjutnya, karakteristik dari lembaga penyiaran komunitas adalah teknologi yang digunakan oleh lembaga penyiaran komunitas ini harus disesuaikan dengan kemampuan komunitasnya. Misalnya, radio atau televisi komunitas bisa didirikan dan menjalankan perkaranya dengan alat-alat yang sederhana dan mudah digunakan oleh anggota komunitasnya, dan biayanya pun terjangkau. Lembaga penyiaran komunitas ini merupakan komunitas non-partisan yang keberadaan organisasinya tidak memiliki organisasi atau lembaga asing, serta bukan komunitas internasional. Lalu tidak terkait dengan organisasi terlarang dan tidak untuk kepentingan propaganda atau kepentingan kelompok lainnya, contohnya kayak politik gitu. Nah, selanjutnya materi siaran lembaga penyiaran komunitas. Terdapat dua hal yang bisa dijadikan materi dari siaran lembaga penyiaran komunitas. Yang pertama, ada lokalitas. Lembaga penyiaran komunitas ini menekankan pada pelayanan dan berarah pada partisipasi anggota komunitasnya. Nah, sehingga materi siarannya dekat dengan keseharian komunitas tersebut. Nah, konten siaran media komunitas ini mengedepankan unsur kedekatan dengan situasi lokal. Contohnya, menghadirkan kekayaan sosial di tempat tersebut, lalu norma budaya yang ada di tempat tersebut, dan juga lembaga penyiaran komunitas ini memberikan peluang untuk eksplorasi diri, menemukan identitas diri dengan karakteristik sosial dari budaya setempat. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk materi siaran lembaga penyiaran komunitas ini ada keberagaman. Nah, di mana keberagaman ini diisi oleh informasi wilayah setempat seperti kebiasaan warga setempat atau makanan-makanan daerah warga setempat, UMKM warga setempat, dan juga bisa juga diisi dengan konten lain seperti musik. Nah, keberadaan TV komunitas atau lembaga penyiaran komunitas untuk saat ini hanya ada di Pulau Jawa saja, sedangkan di luar Pulau Jawa itu belum didirikan lembaga penyiaran komunitas ini. Nah, ini terbukti dengan data televisi komunitas yang terhimpun dalam Asosiasi Televisi Komunikasi Indonesia yang menunjukkan hanya ada 31 televisi komunitas yang tersebar di Pulau Jawa. Nah, kenapa sih televisi komunikasi ini kurang peminatnya? Yang pertama, jarak jangkauan siar TV hanya 2,5 km. Ini mempengaruhi komunitas tersebut untuk mendapatkan dana. Nah, sulitnya mendapatkan dana ini dipengaruhi oleh komunitas yang tidak boleh mendapatkan dana dengan cara menyiarkan iklan komersial di siaran mereka. Jika bergantung dari sponsor saja, banyak orang-orang yang tidak minat karena jarak jangkauan siar TV juga hanya 2,5 km saja. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.